Halo, nama saya Antonius Septian Marhenanto. Saya biasa dipanggil Septian atau Dimas. Saya berasal dari paroki Santo Yohanes Maria Vianney, Gereja Cilangkap, Jakarta. Nama saya Isodorus Bangkit Susetyo Adi Nugroho. Biasa saya dipanggil Adi Bangkit. Saya dari paroki Santa Maria, Sumber, Muntilan. Saya Jakobus Aditya Kristi Manggala SJ. Saya berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Mbabatan, Sleman, Yogyakarta. Nama saya Leo Perkasa Tanjung, Serikat Yesus, biasa dipanggil Leo. Saya dari paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, Bali, Keuskupan Denpasar. Nah, pertanyaan bagus. Jadi gini, punya satu teman itu rasanya kan seperti minum es teh di siang hari yang panas, menyegarkan. Kalau temannya nyambung, kita sudah seperti terkoneksi wifi full bar yang membuat kita terkoneksi, mengalir, cerita ke sana kemari, kita sampai lupa waktu. Kalau temannya banyak dan temannya semua seru, hidup itu menjadi asik. Selalu ada bahan untuk tertawa dan alasan untuk berpesta. Tapi lebih dari itu, paling asik itu seperti kalau punya teman yang nggak hanya mengajak santai, tetapi juga ngajak kita tumbuh, ngajak kita maju, sehingga kita bisa menjadi lebih baik, lebih berani, lebih sehat, lebih hidup. Setiap waktu menjadi terasa lebih bermakna. Nah, itulah yang saya rasakan ketika jadi Yesuit. Saya bahagia karena saya dikelilingi teman-teman dan orang-orang yang inspiratif. Mengikuti panggilan ini tuh mempertemukan saya pada berbagai macam orang yang seru, suportif, dan sama-sama jalan ke arah yang lebih bermakna. Sampai pada akhirnya saya sadar ternyata saya semakin dekat, diajak semakin dekat pada Tuhan Yesus. Dan disitulah kebahagiaan saya itu. Pertama, saya bisa jalan-jalan dan ketemu banyak orang. Tapi yang kedua, jawaban yang lebih dalam, saya merasa bahagia karena saya bisa menemukan identitas diri saya, yaitu sebagai manusia latihan rohani. Dan pula, saya merasa juga sangat bahagia karena saya bisa menggunakan seluruh talenta dan kemampuan saya untuk kemuliaan Tuhan melalui karya-karya dan pelayanan yang sudah saya jalani sampai saat ini. Yang paling membahagiakan bagi saya adalah melalui warisan rohani Santo Ignatius Loyola, latihan rohani dan konstitusi Serikat Yesus, saya diajak untuk mengenal lebih dalam diri saya sendiri, Serikat Yesus dan Tuhan yang memanggil saya dan ingin saya ikuti. Selama masa pembinaan, saya dibawa pada kesadaran lebih mendalam, keluarga yang mencintai saya, senantiasa mendukung, mendoakan, dan menguatkan panggilan saya. Ini seperti mendengar secara konkret suara Tuhan sendiri yang berkata, "You are my beloved son." Engkaulah anakku yang kukasih, dan ini membahagiakan. Dan dalam prosesnya saya juga berjumpa dengan banyak sahabat sepanggilan yang bersama-sama ingin berjalan mencari, menemukan, menanggapi panggilan Tuhan dalam Serikat Yesus. Yesuit-Yesuit di Indonesia, di Asia Pasifik, juga di Roma, tempat saya melangsungkan studi teologi saya Yesuit dari berbagai macam negara. Saya tertegun betapa indahnya panggilan Tuhan yang bisa menembus batas-batas fisik, tempat, kultur, budaya, bahasa, dan sejarah hidup masing-masing. Menyapa dan memanggil kami masing-masing secara sangat-sangat unik. Jadi saya merasa tidak sendirian dan ini membahagiakan. Saya juga dibantu untuk siap melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu membebaskan karena membuat saya keluar dari diri saya sendiri, dari keakuan saya, dan memberikan diri seutuhnya untuk pelayanan bagi sesama. Ini membahagiakan. Saya merasa yang pertama dibahagiakan karena dengan menjadi Yesuit, mata, hati, dan budi saya diolah untuk menemukan Tuhan di dalam segala, dan segalanya ada di dalam Tuhan. Lalu yang kedua tentu companionship gitu ya. Companionship dengan sesama Yesuit, dengan para kolaborator dan dengan mereka yang kami layani. Karena dengan begitu saya merasa bahwa Tuhan sungguh hadir dalam persahabatan itu.
Harapan saya ingin menjadi Yesuit, jadi imam yang rendah hati. Mendiang Paus Fransiskus bagi saya adalah sosok yang sangat inspiratif dalam kesederhanaan dan kerendahan hatinya dalam melayani. Dan saya ingin senantiasa mengingat bahwa saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa dan semua bergantung pada Tuhan. Ya, harapan saya sebenarnya sangat sederhana. Pertama-tama, saya berharap saya sebagai imam masih terus ingat untuk rajin berdoa setiap hari. Lalu yang kedua juga, saya berharap dengan karya pelayanan dan kegiatan sakramental saya bisa membantu banyak orang untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Saya berharap supaya yang pertama saya memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, dan dengan begitu saya merasa bahwa saya akan menjadi sahabat di jalan pengharapan dan saya akan bisa menjadi man of God and man for others. Ya, saya berharap bisa menjadi sahabat di jalan pengharapan. Entah buat orang tua yang harap-harap cemas tentang sukses anaknya, atau anak sekolah yang sedang menunggu hasil ujian, atau umat yang sedang berharap mendapat door prize, hadiah Natal gitu. Tapi intinya, saya ingin hadir di mana ada orang sedang berharap, sedang mencari harapan. Saya mau hadir dan ikut berdoa bersama mereka pada Tuhan, Sang Sumber harapan kita itu. Nah, ibarat kata saya ingin menjadi lilin Paskah yang tidak hanya menjadi pajangan di altar, tetapi juga menyala di ruang kelas, menyala di tempat yang gelap, menyala di ruang tunggu yang menggelisahkan, menyala di ruang besuk yang mengharukan, dan tempat-tempat lain di mana di sana perlu terang dan harapan. Jadi saya berdoa, berharap bisa menjadi lilin kecil yang menjadi terang di kegelapan. Yang pertama tentu jangan lupa berdoa. Yang kedua, di dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, teruslah berjalan karena permasalahan akan Anda temukan ketika Anda terus berjalan. Jangan takut gagal. Tuhan lebih suka kita mencoba daripada cuma rebahan. Jangan insecure karena Tuhan sudah sayang pada kamu apa adanya. Kata-kata hari ini Yohanes 1:38. Apakah yang kamu cari? Jangan buru-buru skip episode hidupmu yang berat dan tidak enak dilihat. Kadang plot twistnya baru muncul setelah iklan kesabaran selesai. Selama senyummu masih loading, itu tanda season pengharapan masih buffering, bukan gagal tayang. Oke?